Saudara-saudari terkasih, Yesus memulai karya pelayanannya setelah Yohanes, nabi terakhir dan terbesar, ditangkap. Dengan ditangkapnya Yohanes, misi perutusannya untuk mewartakan seorang yang datang lebih kemudian dan lebih berkuasa dari dirinya telah berakhir. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus pergi dari Nazaret di Galilea ke lembah sungai Yordan, tempat di mana Yohanes Pembaptis membaptisnya. Dia kini kembali ke Galilea dan mewartakan Injil Allah. Karena kata Injil berarti kabar gembira. Injil Allah berarti kabar gembira yang berasal dari Allah dan tentang Allah. Apa isi kabar gembira dari dan tentang Allah yang Yesus wartakan? Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Markus bab 1 ayat 15. Ungkapan saatnya telah genap itu berarti bahwa sekarang dalam dan melalui kata-kata dan tindakan Yesus, Allah sedang menerobos masuk ke dalam sejarah untuk memenuhi janji-janjinya dan membawa seluruh rencananya menuju penyempurnaan. Maka yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah yang sudah dekat adalah kerajaan Allah yang telah mulai hadir dan diwujudkan dalam pribadi Yesus sendiri. Apa yang dituntut dari pewartaan tentang datangnya kerajaan Allah yang sudah dekat? Dua hal, yakni bertobat dan percaya kepada Injil. Dengan menuntut pertobatan, Yesus meneruskan seruan para nabi bagi umatnya untuk bertobat atau berbalik kepada Allah dengan segenap hati mereka. Namun, Yesus menambahkan tekanan yang baru melalui undangan untuk percaya, yakni menerima dengan penuh keyakinan apa yang Allah sedang lakukan melalui dirinya. Percaya itu tentu saja tidak hanya berhubungan dengan pengakuan intelektual, tetapi juga komitmen hidup yang diungkapkan dalam pola hidup yang konkret. Setelah memberitakan datangnya kerajaan Allah, Yesus membangun komunitas para pengikut yang taat pada pemerintahan Allah. Dia mengumpulkan 4 murid yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa misi Yesus mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat tidak akan dilakukannya sendirian. Dia melibatkan orang lain yang akan membantu dalam memperluas pewartaannya. Mereka dipilih dari orang yang dijumpainya ketika sedang melakukan pekerjaan sehari-hari. Markus bab 1 ayat 16-17 mencatat, ketika berjalan menyusur danau Galilea, Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menjalankan pekerjaan harian mereka, menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-Nya. Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di sini Yesus berinisiatif memilih siapa yang dikehendakinya untuk menjadi murid-Nya. Yesus memanggil murid-Nya bukan sekedar untuk belajar sesuatu, melainkan untuk masuk ke dalam relasi personal dengannya seumur hidup. Bukan hanya pada waktu tertentu saja. Menjadi murid Yesus berarti harus mengambil bagian dalam hidupnya dan menemaninya kemanapun ia pergi. Untuk apa Simon dan Andreas dipanggil oleh Yesus? Mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Pada masa lalu,
mereka mengumpulkan ikan ke dalam jala mereka. Tetapi pada masa yang akan datang, mereka mengumpulkan laki-laki dan perempuan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka dipanggil untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian dengan memanggil mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Panggilan mereka ini mengingatkan kita pada nubuat Yeremia. Dinubuatkan bahwa Allah berjanji untuk mengutus banyak penangkap ikan untuk mengumpulkan orang Israel yang tersebar di antara bangsa-bangsa. Bagaimana Simon dan Andreas menanggapi panggilan Yesus untuk menjadi penjala manusia? Mereka menanggapinya dengan segera, sama seperti ketika Allah memanggil Abraham, nenek moyang mereka, untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapanya ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Abraham menanggapinya dengan tanpa ragu-ragu, tanpa diskusi dan pertanyaan. Sama seperti tanggapan Abraham, Simon dan Andreas segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus, walau mereka belum pernah berkontak sebelumnya. Tanggapan yang tidak ditunda-tunda ini memperlihatkan otoritas dan daya tarik Yesus yang sungguh luar biasa. Otoritas dan daya tariknya membuat mereka segera meninggalkan pekerjaan dan mengikutinya. Setelah memanggil Simon dan Andreas, Yesus meneruskan perjalanannya menyusur Danau Galilea. Ia melihat dan memanggil dua nelayan lainnya, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang sedang membereskan jala di dalam perahu. Kegiatan mereka sedang membereskan jala ini mungkin berarti bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menangkap ikan, atau mungkin juga baru saja selesai menjala ikan. Apa tanggapan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya? Mereka meninggalkan ayah mereka Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Keberadaan orang-orang upahan di sini mengisyaratkan bahwa keluarga mereka mapan secara ekonomi. Namun mereka segera meninggalkan ayahnya ketika dipanggil oleh Yesus. Tanggapan mereka berbeda dengan Elisa yang meminta pulang untuk mencium ayah dan ibunya dahulu sebelum mengikuti panggilan Elia. Berbeda dengan Elisa, mereka meninggalkan ayah dan harta kekayaan mereka. Bagi pasangan Yakobus dan Yohanes, seperti juga pasangan Simon dan Andreas, mengikuti Yesus berarti menemani Yesus kemanapun dia pergi. Ini jelas berarti mereka harus memutuskan hubungan dengan masa lalu, segala sesuatu yang ada di belakang mereka. Relasi manusiawi menjadi sesuatu yang sekunder di hadapan prioritas utama mereka sebagai murid Yesus. Dengan demikian, tanggapan pasangan murid pertama, yakni Simon dan Andreas, serta pasangan murid kedua, Yakobus dan Yohanes, dijadikan contoh dalam menanggapi panggilan Yesus. Para saudara, marilah kita menggunakan kesempatan adorasi ini untuk terus membangun relasi yang makin dalam, makin personal dengan Dia yang memanggil kita, agar dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus sejati yang menyertai kemana Dia melangkah. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.